Saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Zin. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap. Saya sangat terpukul. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi. Ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musaharah, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil marhum madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musaharah. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musaharah, karena bisanan. Itu yang disebut waroba haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatun nisaikum. Ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musaharah. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar
50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya. Sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin.
Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah haram. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyim mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak On. Dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyim mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Beradab. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu. Itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawal liwajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin,
Inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak becus. Apa kata Amirul Mukminin Harun Rasid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babun fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau enggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat.
Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Jadi yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu gak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Jadi nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah, sudah futuhat. Itu orang Ansor tetap enggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya enggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab. Nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus gak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit. Yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong
yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat tapi cara berpikir tentang nubuwah salah. Nah, orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat tapi cara berpikir nubuwah salah. Nubuwah itu unik. Nubuwah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah. Mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah. Nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuwah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu ngukumi orang lain kikir? Yang enggak kenal. Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap, mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'en fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan.
wujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan gak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalah nih, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Jika orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena enggak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu toma, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ini diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama.